Pusaka Jawa kita lihat tentang pamornya. Di sini ada pamor yang sangat diharapkan banyak pelaku bisnis atau pelaku usaha, yaitu ada pamor di bagian sor-soran sini. Nah, ini ya. Kemudian di balik pun sama nih. Bagian sor-soran ini ada garis-garis tidak beraturan, tapi sampai ke sini putus, kemudian turun lagi. Ini namanya pamor nunggak semi atau tunggak semi. Ya, pamor tunggak semi atau nunggak semi. Kemudian juga ini di atas bilahnya, full bilahnya, ini ada pamor wasfutah. Jadi ini pamornya ada dwiwarno. Pamor yang dwiwarno tentunya nilai ekonominya lebih tinggi daripada pamor yang cuma satu. Dwiwarno artinya ada dua pamor, dua warna atau dua jenis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman Islam, serta nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga Allah selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang ekonominya sedang terpuruk, semoga Allah memberikan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, hutang-hutangnya lunas, tabungannya banyak, duitnya turah-turah ya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah keris pusaka yang sangat dicari karena orang sudah sering mendengar nama keris itu, tapi untuk mendapatkannya agak susah karena di lapangan gampang-gampang susah, termasuk dapur keris ini. Walaupun dapur keris ini tergolong dapur yang menjadi 4 pilar ketika kita akan mengoleksi beberapa atau banyaknya istilah pusaka, biasanya mempunyai 4 pilar ini: jalak sangu tumpeng, brojol, tilam upi, sama tilam sari. Yang kali ini akan saya bahas adalah tentang tilam sari yang keberadaannya di lapangan gampang-gampang susah. Artinya begini, kalau brojol, tilam upi, jalak sangu tumpeng itu lebih banyak keberadaannya di lapangan daripada tilam sari. Kenyataannya seperti itu. Nah, padahal dengan dapur yang sangat sederhana, dapur yang ricikannya sangat sederhana, dengan dapur yang bilahnya lurus, pipi, ya. Tapi kok kenapa menjadi pertanyaan, kenapa kok tilam sari keberadaannya lumayan susah untuk dicari? Nah, sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang dan lebar, kita ambil bilah pusakanya. Nah, oke sahabat Pusaka Jawa, di dalam warongko ini ada keris lurus berdapur tilam sari. Sebelum kita buka bilahnya, kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah jenis Gayaman Surakarta, Wondo Kagok Bancih. Kemudian kayunya adalah kayu Katimoho pelet. Ya, ini kayu Katimoho, ada yang bilang kayu temhai, ada yang bilang kayu tengkele, ada yang bilang lagi kayu timaha, seperti itu. Nah, untuk pelet ini adalah tergolong pelet belang sapi. Peletnya juga banyak, ada pelet Dewandaru, belang sapi, ada kendit, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pendoknya. Pendoknya ini adalah jenis pendok blewah. Ya, pendok blewah mempunyai ciri-ciri adalah di tengah sini ini ada sobekan. Nah, di samping kanan kiri pendok ini ada motif ukuran motif bunga atau lunglungan, sahabat Pusaka Jawa. Untuk mendaknya ini adalah tergolong mendak bejen. Lihat, ini mendaknya susun 3 istimewa, tapi ini pemakai mata semua.
1, 2, 3. Ini mata semua. Mendak sendiri banyak jenisnya, sahabat pusaka Jawa. Ada bejen, ada parijata, ada tumbar pecah, ketumbar pecah, ada widengan, ada meniran, ada wajik, ada tumpalan. Kemudian ada segara muncar, ada robyong. Ada sekitar 12 jenis mendak. Ada yang kendit, ada yang kendit silang mirah, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari handle-nya, kita bahas handle-nya. Ini handle-nya adalah jelas handle lamen atau lawasan. Untuk jenis handle-nya ini nunggak semi, ya, handle atau jejeran atau deder, nunggak semi Surakarta, Wondo. Ini ikutnya Rajamala, sahabat pusaka Jawa. Jadi jangan sampai nanti ketika sahabat pusaka melihat Wondo nunggak semi Rajamala, bukan itu Mas Rajamala itu yang motif ukiran dengan hidung begini, ya itu yang ukiran. Tapi kalau untuk yang nunggak semi seperti ini jenisnya Rajamala. Karena handle sendiri untuk yang Wondo nunggak semi dari Solo itu kalau nggak salah ada 8 jenis. Pertama adalah yang pertama tadi ya Rajamala, Sambaka Playu. Kemudian ada Moro Sebo atau Gatot Kaca Sebo. Kemudian ada Pakubuanan, ada Yuda Winatan. Ini sudah 5 ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian ada Longok 6. Terus kemudian ada Salembaran, kemudian ada Canteng, ada 8 ya. Rajamala, kemudian Salembaran, Canteng, Moro Sebo atau Gatot Kaca Sebo, Sambaka Playu. Terus kemudian ada Longok, terus ada Pakubuanan, kemudian Yuda Winatan. Ya, ada 8. Jadi untuk yang ini jenisnya adalah nunggak semi Rajamala. Untuk kayunya ini kemungkinan adalah kayu tayuman, sahabat pusaka Jawa. Oke, kita buka bilahnya sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas Oo kok kalau buka langsung cium sama begini? Sebenarnya salah satu saja boleh ketika dibuka ya. Ketika dibuka begini sahabat pusaka Jawa. Ya, ini kan buka nih. Ini jari, ibu jari jentrikan ke sini. Di sini ada semacam kayak gundukan kecil, itu buat jentrik gini. Nah, kemudian yang ditarik adalah sarungnya, warongkonya ke atas, bukan bilahnya. Ya, kita tarik. Nah, gini. Ya, alhamdulillah, nggak usah diedit kayak gini mah ya. Dapat pahala soalnya. Nah, kemudian sahabat pusaka Jawa bisa memilih untuk penghormatan kepada pusaka. Ini cuman adab atau etika ya sahabat pusaka. Boleh ke sini, ya ke sini. Dengan posisi ini ke sini. Boleh yang ke samping sini. Kalau saya sengaja dua ke ini dengan gini, ini mencontohkan. Jadi ada 2 cara atau metode ketika kita melakukan penghormatan, bukan mempercayai atau menyembah, tidak. Seperti halnya kita ke upacara pada hari Senin sekolah pagi itu, kita dengan disuruh hormat ke bendera merah putih, itu bukan berarti kita menyembah benderanya, kita hanya menghormati saja. Karena dengan berkibarnya merah putih di atas tiang yang tinggi itu jutaan manusia yang berkorban agar Indonesia kita merdeka, Nusantara kita bersatu. Ya sahabat pusaka Jawa, apa salahnya kita cuma menghormat? Dengan pusaka juga sama. Begini, apa salahnya begini doang kok? Toh yang namanya syirik ada di hati, bukan pada satu benda seperti itu. Karena syirik adalah sifat atau karakter perbuatan seseorang. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita lihat pucukan bilahnya dulu. Pucukan bilahnya ini adalah nyujen lancip. Nyujen lancip kayak tusuk sate. Ya, itu kan lancip begitu ya. Nah, itu nyujen. Pucukan bilah yang terkenal ada 4, yaitu nyujen, ambututumo, anggabah kopong, sama ngudup gambir. Ada lagi yang ngumyang dan nugi pinetet, ada 6. Tapi yang orang dengar itu 4. Kemudian kita bahas tentang gonjonya. Kita bahas tentang gonjonya. Nah, ini bisa sahabat pusaka Jawa kita lihat. Ya. Ini gonjonya adalah tergolong gonjo sebit rontal atau nyebit rontal. Gonjo sendiri kan jenisnya banyak, ada sebit rontal, gonjo wuwung, gonjo sepang,
Gonjo Wilut, Kelap Lintah, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari gonjonya yang tidak berpamor, maka ini tergolong gonjo keleng. Selain speed frontal juga ini gonjo keleng, karena ada gonjo yang memakai pamor. Gonjo sendiri yang memakai pamor ada dua, ada yang memakai pamor miring, ada yang memakai pamor melumah. Kalau untuk yang pamor melumah tergolong gonjo sekar. Kalau yang pamor miring biasanya ada di sini garis melintang satu, kendit kendit mimang. Kalau yang dua atau sampai yang tiga itu gonjo mas kumambang. Sahabat pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang pejetan atau belumbangan. Ya, ini pejetan atau belumbangannya ini dalam sekali atau tegas, sahabat pusaka Jawa. Ciri-ciri dari keris atau dapur keris yang bagus, ini sogokannya tegas, sahabat pusaka Jawa di sini nih. Artinya baik tikel alis maupun sogokan ini sangat tegas, jelas. Tegas itu jelas. Ya, ini jelas. Ini pejetan atau belumbangannya jenisnya ikut jenis bata rubuh, karena belumbangan atau pejetan ada dua jenis, yaitu adeg bata seperti bata yang berdiri jadi agak lebih panjang. Kalau ini kan pendek, posisinya seperti bata yang baringan seperti ini. Nah, kalau yang adeg bata itu berdiri seperti ini jadi agak tinggi lagi. Di sini agak lebih tinggi lagi. Kemudian kita bahas tentang tikel alisnya. Kita lihat tentang tikel alisnya. Ya, tikel alisnya kalau kita lihat dari sini nih. Nah, ini tikel alisnya jelas. Ini seperti tangkai buah terong. Artinya berarti tikel alis gagang terong. Karena tikel alis itu banyak, sahabat pusaka Jawa, ada yang nerjang gandik, gagang terong, gagang pohong atau pohong apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan ya, gagang pohong. Kemudian ada jugag, ya, sahabat pusaka Jawa. Ada yang jugag, juga ada yang landung. Ada 5, sahabat pusaka Jawa. Tikel alis itu ada yang tikel alis landung, jugag, gagang terong, gagang pohong, sama satunya lagi yang nerjang gandik. Nerjang gandik adalah sampai tembus ke gandik sini. Kalau ini seperti gagangnya atau tangkainya buah terong. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita lihat tentang pamornya. Sahabat pusaka Jawa, kita lihat tentang pamornya. Di sini ada pamor yang sangat diharapkan banyak pelaku bisnis atau pelaku usaha, yaitu ada pamor di bagian sor-soran sini. Nah, ini ya. Kemudian di balik pun sama nih. Bagian sor-soran ini ada garis-garis tidak beraturan, tapi sampai ke sini putus, kemudian turun lagi. Ini namanya pamor nunggak semi atau tunggak semi. Ya, pamor tunggak semi atau nunggak semi. Kemudian juga ini di atas bilahnya, full bilahnya, ini ada pamor wasfutah. Jadi ini pamornya ada dwiwarno. Pamor yang dwiwarno tentunya nilai ekonominya lebih tinggi daripada pamor yang cuma satu. Dwiwarno artinya ada 2 pamor, 2 warna atau 2 jenis. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pamor wasfutah dulu. Pamor wasfutah dulu ya. Pamor wasfutah adalah tergolong pamor melumah, ya, tergolong pamor yang tidak pemilih, tergolong pamor tiban atau yang tidak dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor wasfutah juga terkenal dengan pamor beras tumpah kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Malaysia atau di Semenanjung Malaya terkenal dengan pamor tutul namanya. Nah, pamor wasfutah mempunyai tuah atau angsar adalah sebagian pencinta keris beranggapan untuk memudahkan mencari rezeki, juga untuk ketentraman si pemilik. Artinya ketika kita dalam berusaha, berarti si pemilik dapur dengan pamor wasfutah itu usaha apapun akan mudah rezekinya. Kalau kita dipermudah rezekinya, insya Allah kita pun hidupnya tentram. Karena hidup di dunia ini tidak cuma kebutuhan rohani saja, jasmani pun perlu dipenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan jasmani biasanya kita memerlukan satu materi atau uang yang sekarang dikondisikan. Kalau dulu kan mungkin pemakainya barter ya. Zaman kerajaan masih lah, kita punya kambing, kita punya ikan, ditukar dengan beras atau ditukar dengan yang lain. Kalau sekarang kan memakai nilai mata uang, bentuk logam maupun kertas. Nah, sahabat pusaka Jawa, di dalam wasfutah ini sering terdapat pamor-pamor tiban atau pamor-pamor yang tidak direncanakan seperti pamor Rojo Gundolo,
Terus juga kadang terselip juga pamor seperti ini, pamor nunggak semi, ya. Nah, pamor Wasutah juga walaupun dikatakan pamor yang sejuta umat banyak atau sering kali kita jumpai, kita temui, tapi juga suka terdapat atau terkadang terselip pamor-pamor yang mengandung tuah-tuah yang lain seperti menyingkirkan dari bahaya api. Ada. Kenyataannya memang ada seperti itu, ya. Karena orang tua kita dulu, saya dulu pernah punya keris, tapi itu pamornya singkir ya, dimahari oleh salah satu teman saya kolektor dari Selawi. Itu singkir, ternyata ya semua itu min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dijauhkan dari kebakaran. Ketika beliau pergi ke Brebes, kemudian rumahnya ditinggal, terjadi satu konsleting. Dan itu konsletnya sampai kabelnya kebakar. Nah, si tuan rumah posisi di Brebes, rumah yang di Selawi ditinggal kosong, tidak ada orang. Begitu di Brebes, dia lagi, entah itu posisinya pokoknya lagi nggak tiduran atau duduk, itu dia seperti mencium kabel kebakar. Dikasih isyarah seperti itu. Ya, seperti mencium kabel kebakar, terus kemudian tidak lama dia firasat nggak enak, akhirnya dia pulang ke Selawi, dan ketika pulang ke Selawi ternyata lampu dinyalakan nggak bisa, ternyata korslet dan kebakar. Padahal di rumah Brebes dicium-cium nggak ada itu. Jadi itu hanya sekedar salah satu min rahmatillah, rahmat dari Allah yang diberikan kepada salah satu pusaka, yang memang pusaka sendiri kan kita ketahui pengerjaannya atau pembuatannya itu tidak asal seperti pisau-pisau yang biasa, karena di sini tersemat doa dari Sang Empu lewat lambang dari pamor. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamor nunggak semi atau tunggak semi. Pamor tunggak semi mempunyai ciri-ciri adalah garis biasanya ada di bawah sor-soran bagian pusaka, entah itu pedang, entah itu tombak, entah itu keris yang ada di sini, dan garisnya tidak beraturan. Kemudian naik ke atas seperti gunung-gunungan kecil, kemudian dia turun ke bawah seperti tunas pohon yang bersemi. Tunggak artinya pohon, semi itu terumbus, metu baru, ya. Sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor tunggak semi adalah untuk mempermudah usaha. Kalau bicara tentang mempermudah usaha apapun insya Allah berjalan dengan sukses atau dengan lancar, seperti itu. Nah, biasanya untuk pamor-pamor nunggak semi itu lebih senang dicintai oleh para pelaku modal, pemutar modal. Pemutar modal kalau sekarang apa mungkin di saham. Kemudian pemutar modal juga, pedagang juga sama, banyak mencintai pamor-pamor nunggak semi. Ya, karena pamor nunggak semi yang seperti ini sekarang jarang sekali ditemui, ya. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian untuk bicara pamor nunggak semi tergolong pamor yang ikutnya apa? Pamor melumah, sahabat Pusaka Jawa, ya. Pamor tunggak semi adalah pamor melumah, kemudian tergolong pamor tiban juga. Pamor tunggak semi siapa saja bisa memiliki, artinya tidak pemilih, boleh. Kadang ada pamor yang pemilih seperti pamor miring, umpamanya kayak pamor yang pemilih, kayak pamor kayak kul buntet, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang dapur lurus atau keris lurus. Keris lurus mempunyai makna filosofi agar sang pemilik ini mempunyai satu bentuk jiwa atau karakter yang lurus, yang tegas, ya, dan mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Ya, artinya dia mempunyai satu sifat yang agung, sifat yang mulia. Ya, orangnya lurus, mempunyai jiwa yang tegas, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Dan ini juga lurus ini melambangkan satu ketauhidan, di mana artinya adalah mempunyai satu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur keris tilam sari, nah ini kan namanya dapur keris tilam sari. Tilam sendiri artinya pembaringan atau tikar atau alas tidur. Sari artinya ada yang bilang harum, ada yang bilang inti. Cuman kalau kita gabungkan secara makna harfiah adalah tilam sari artinya adalah
pembaringan yang harum semerbak dan nyaman, dan membuat nyaman si pemiliknya. Artinya apa Mas Oo? Artinya begini, diharapkan doa dari sang empu ya, ketika membuat dapur tilam sari, si pemilik awal ini mempunyai satu karakter atau sifat yang bagus, sehingga dia menjadi orang yang mempunyai keharuman sifat, keharuman karakter, kelakuan itu di masyarakat. Ya, kemudian juga tilam sari mempunyai makna, doa dari sang empu adalah supaya pemilik dapur keris tilam sari ini keluarganya harmonis. Karena dengan keluarganya harmonis, rukun, tentrem, ya, anak-anaknya pun soleh dan soleha, ekonominya pun lancar, maka pun secara tidak langsung akan menjadi satu suri tauladan di lingkungan masyarakat maupun keluarganya. Jadi dengan dapur tilam sari, banyak yang bilang cocok untuk dimiliki oleh pria yang sudah berumah tangga. Ya, jadi untuk pria yang sudah berumah tangga direkomenditkan untuk mempunyai dapur tilam sari, karena hidup itu yang dibutuhkan adalah tentram dan kedamaian. Ya, ketika kita pulang ke rumah, kita ketemu anak istri, kita menjadi tenang, damai, delengna anak nyenengna, delengna bojo nurut, ya, soleha, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari kemiringan atau condong leleh dari dapur keris ini, karena keris itu mempunyai kemiringan tegak lurus, ada yang keris lurus begini, ada yang mempunyai kemiringan suryo atau surya, ada yang kemiringan kartika, ada yang kemiringan condro, ada yang kemiringan bawono. Ya, kalau kita melihat dari kemiringan dapur keris ini kalau ini kan lurus nih ke sini sedikit, ini ikutnya kemiringannya atau condong lelehnya adalah condong leleh surya. Condong leleh surya artinya adalah untuk kewibawaan dan kekuasaan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, kewibawaan, kekuasaan, kedudukan. Sedangkan kalau yang miring lagi, ya, umpamanya ini dapurnya miring lagi, condro itu untuk kemuliaan. Ya, artinya untuk kemuliaan apa Mas O? Ya, untuk kemuliaan harta, orangnya menjadi kaya. Tapi kalau yang kemiringan segini adalah untuk kewibawaan, kedudukan, dan kekuasaan. Artinya si pemilik itu diharapkan bisa mempunyai kedudukan yang lumayan di masyarakat maupun di pekerjaannya. Dia juga mempunyai satu kewibawaan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dia juga kalau sudah mempunyai kedudukan pastinya juga mempunyai kekuasaan, seperti itu. Minim-minimnya di keluarga dia dihargai, mempunyai wibawa. Ya, kadang ada orang yang di keluarganya saja tidak dihargai. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita tadi membahas tentang ini kan kemiringan condong lelehnya adalah surya. Tadi saya sebutkan ada yang condro tadi untuk kemuliaan dan harta. Kemudian ada yang kartika adalah untuk harapan dan cita-cita agar tercapai. Bawono adalah untuk ketentraman dan pengayoman, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat selorok besinya ini adalah hitam kehijauan. Ya, ini selorok besinya hitam kehijauan. Kalau kita lihat dari pasikutannya, ini dengan pasikutan yang galak. Ini pasikutannya galak menurut saya, sahabat Pusaka. Dan ini panjang bilahnya lumayan panjang. Coba kita ukur panjang bilahnya berapa. Mumpung saya ingat dengan panjang bilah, nanti kita ukur juga tentang panjang gonjonya. Jadi ketika sahabat Pusaka Jawa pengen tahu panjang tilam sari ini, bisa kita lihat ya. Nah, panjangnya ini sekitar 39 cm. Panjangnya 39 cm, lumayan panjang karena keris pada umumnya itu 37. Kalau 1 cm lagi dia udah termasuk keris corok. Makanya ini juga kelihatan gagah berwibirowo, ya. Gagah birowo. Kemudian besinya yang mentah, ini besinya kelihatan mentah. Ada yang besi yang matang, artinya pulen, ya. Ini besinya kelihatan mentah. Kemudian pamornya yang kemambang ini kalau kita lihat estimasinya adalah Mataram Amangkurat atau Kartosuro, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat, oh iya gonjonya belum saya ukur. Gonjonya ini panjang sahabat Pusaka 8,5 cm. Nah,
kita lihat gonjonya ini. Gonjonya ini kita mau bicara gonjo. Ini gonjonya ada tingil. Ya sahabat Pusaka Jawa, di gonjonya ini ada tingil. Jadi tilam sari ini mempunyai ciri-ciri yaitu bilahnya yang lurus, pipih, tikel alis, pejetan atau blumbangan. Kemudian di sini memakai serawean. Ya ini ada serawean di sini. Memakai serawean, kemudian memakai tingil. Ini tingilnya ini. Ya, jadi kadang ada tilam sari yang tingilnya tidak ada, mungkin karena korosi atau sudah haus. Haus kok haus kan ngelak ya. Ngorong, wong Tegal ngomong ngorong. Ya. Sekarang kita rangkum Mas Oo, ya, kita rangkum makna filosofi dari dapur keris tilam sari dengan lurusnya, dengan pamornya, dengan condong lelehnya, dengan apalagi nama dapur tilam sarinya. Kita rangkum, diharapkan dari sang pemesan awal keris ini maupun dari sang empu adalah si pemilik keris tilam sari ini diharapkan mampu menjadi orang yang di lingkungannya menjadi harum, ya, keluarganya harmonis, rezekinya pun gampang, tidak pernah habis dengan lambang pamor nunggak semi, kemudian rezeki sering datang sendiri karena dilambangkan juga dengan pamor wasuta. Di wasuta ada satu ketentraman, di tilam sari juga didoakan satu ketentraman di keluarga khususnya, ya, juga agar menjadi harum karakter orang itu pun agar menjadi orang yang bagus, yang karakternya agung atau mulia. Dengan lurus lambang agar orang itu menjadi orang yang jujur, tegas, punya keteguhan hati dan kekuatan iman, mencari rezekinya itu tidak yang macam-macam atau neko-neko, ya. Jadi di sini lebih cenderung kepada agar hidup kita mulia secara materi maupun secara kedudukan di masyarakat pun kita mempunyai kedudukan dan kewibawaan karena dengan condong leleh yang suryo atau surya atau matahari kalau bahasa Indonesia. Nah, itu saja ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita tadi bicara tentang tangguh atau tak sengguh, estimasinya ini estimasi itu kira-kira dilihat dari besinya yang mentah, pamornya yang kemambang, tampilannya yang galak dan birowo. Ini estimasi Amangkurat atau tangguhnya Kartosuro, ya. Kemudian tadi ini di sini ada tingilnya di gonjonya. Kalau kita bicara tentang Amangkurat atau Kartosuro, tangguh Kartosuro itu ada empu dua, yaitu Empu Lujuguno 2 dan Empu Brojoguno, ya. Empu Lujuguno maupun Empu Brojoguno adalah pindahan dari Madura. Pulau Garam julukannya, dari Madura. Oke, sahabat Pusaka Jawa, jika saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sahabat Pusaka Jawa ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Kemudian jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Jangan lupa pencet tombol subscribe, juga pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apalagi ya sahabat Pusaka Jawa, doakan saya, keluarga saya agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberikan kesehatan sehingga bisa membabar satu bilah keris tiap hari. Saya tidak mempunyai ilmu, hanya sekedar men-sharing saja dari beberapa buku-buku yang saya baca, yang di sini nggak tahu jumlahnya berapa ini. Ya, di depan sini ada, ini nggak kelihatan di kamera. Di sini juga ada, ini sampai ke sini ini 2 sab. Ya. Terus kemudian belajar dari senior seperti itu. Saya hanya menyampaikan saja, saya tidak mempunyai ilmu. Saya istilahnya cuma jadi kabel saja. Kalau kabelnya benar ya alhamdulillah, nek kosletnya minta dimaafkan. Ya, kalau saya dalam membabar itu suka barangkali ada kata-kata yang menyakiti, saya minta maaf karena saya tidak bermaksud hati untuk menyakiti atau menyindir yang lain. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.